Saya lihat katanya nyampe ada yang beli dari Belanda ya Pak? Iya, Itu dari negeri Belanda. pelanggannya? Iya. Berarti benar ya Pak ya? Bener nggak bohong saya? Dumpahnya pasti the best. Walaupun nggak gede-gede tapi gue makannya puas banget. Halo semua, jumpa lagi di Icap Icip Bang Pit. Semalam Endah ngirimin gue video TikTok. Ada salah satu user TikTok nyobain makan di sini, makan mie ayam. Katanya ini pelanggannya sampai Belanda. Kita bakal tanya langsung apakah si Bakmi Charlie. Jangan-jangan yang punya Vokal SS12. Kamu di mana? Kangen band ya? Kangen band. SS12 apa sih lagunya? Apa? Gue lupa dah. Lupa kan, gue juga lupa. Apakah abangnya puninya kayak Charlie? Kita bakal tanya-tanya, benar nggak bakminya sampai ke Belanda? Nanti kita masukin video TikToknya sebelah sini. Ini adalah TikToknya yang nge-review bakmi ini nih. Gue nggak tahu gimana rasanya. Teman-teman klik tombol subscribe, klik tombol lonceng dulu supaya nggak ketinggalan kalau Bapak bisa upload video. Guys, gue kita cobain bakmi Charlie. Ini harganya guys. Mie ayam ada mie pangsit, mie gede pangsit kuah. Harganya nih. Nomor teleponnya. Teman-teman kalau mau cobain boleh. Ini dekat sekolah Semak, sekolah penabur. Penabur Kedoya. Let's go. Bapaknya lagi bikinin bakmi buat pelanggan lain. Ini dengan Pak Charlie-nya berarti ya Pak ya? Saya, iya saya sampingnya Bang. Nama asli Pak? Enggak, nama panggilan. Oh, saya lihat katanya nyampe ada yang beli dari Belanda ya Pak? Iya, Itu dari negeri Belanda. pelanggannya? Iya, pelanggan dulu di Penabur. Oh, dulu sekolah di Penabur habis itu? Saya Penabur sini. Oh, Dia kuliah aja di negeri Belanda. oh dia sekolah di Penabur habis itu pas lulus SMA kuliahnya di Belanda. Iya, kuliah di Belanda. Terus Pak, Terus minta beliin bakmi-bakminya. beliin papanya buat beliin bakmi ini? Minta beliin bakminya. Oh, jadi dia kuliah di Belanda, bilang bapaknya, Pak mau bakmi Pak Charlie dong, dibawa ke Belanda tuh. Berarti benar ya Pak ya? Bener nggak bohong saya? Oh, Cuman belinya nggak banyak. tapi jauh juga Pak Iya, ke Belanda. belinya cuma membungkus. Oh, tapi tahan tuh Pak? Tahan, Tahan? nggak apa-apa, malam kita beli lagi. Oh gitu. Saya masih suka beli dia Pak. Sekarang masih di Belanda kali. Oh masih kuliah ya. Berarti yang informasi saya dapat akurat nih. Berarti ini halal Pak ya? Halo, Buka jam berapa Pak? bisa buka setengah 8. Kalau Pagi. saya ya, Ah. kalau anak saya buka saya jam 8. Oh anaknya suka bantuin kadang. Anak saya tuh yang kamu udah beli. Oh setengah 8 sampai jam berapa Pak? Nutupnya jam 3 upload. Oh jam 3. Oh nanti nyambung. Upload nih nanti ada yang lain di situ sate. Oh, jadi Bapak jual dari soalnya jam 8 sampai jam 3. Jam 3 nanti Bapaknya gantian sama pedagang lain ya Pak ya? Berarti udah berapa tahun jual mie Pak? Di sini saya udah 37 tahun. 37 tahun guys. Lama juga ya. Dari tahun berapa? Tapi saya dagang tadi saya Roxy. Oh, Waktu saya masih bujangan. oh. Saya dagang di Roxy. Roxy Biak. Jalan Biak ya benar. Oh, dulu awal di Roxy Jalan Biak guys. Abis itu pindah ke sini tahun berapa? Saya pindah di sini tahun 80 berapa? 86 apa? 80-an, 85-an ya Pak ya? Iya pas. Lu bayangin ada berapa generasi yang sekolah di Penabur yang udah pernah makan bakmi Bapak berarti Pak ya? Iya. Berarti kebanyakan yang sekolah di Penabur udah nggak asing ya Pak? Nah dari luar juga banyak. Bakmi Charlie. Dari dulu gue sama Jakarta Beatbox pernah diundang sama Penabur buat perform pensi. Jadi pas gue nyampe sini kayak gue nggak asing sekolahnya, ternyata pernah manggung dulu. Nah, sekarang kita makan deh, saya lapar banget. Saya mau bakmi kecil Pak. Boleh. Sama saya katanya bisa pangsitnya, bisa dipesan pangsitnya doang ya Pak? Bisa. Pangsit mie kecilnya komplit satu sama pangsitnya rebusnya satu Pak, makan di sini. Kita coba, jangan pakai, nggak pakai toge kan Pak? Enggak. Saya jangan pakai toge, saya kurang suka toge, takut becek. Nanti kita update lagi kalau makannya udah jadi. Oke Pak, Pak Charlie, mantap. Oke, sudah jadi pesanan kita seporsi mie ayam Pak Charlie. Gue pesan yang komplit. Dia ada dua tipe, ada mie lebar dan mie kecil. Gue pesan mie kecil. Ini ada ayamnya, daun bawang, pangsitnya. Dan gue pesan di sini tuh yang gue liat di TikTok ya. Kalau kesini tuh pesannya tuh wajib si pangsit rebusnya nih. Nah ini kalian bisa pesan pangsit rebus kayak gue. Dan juga di request mau kuah atau kering ya San. Nah gue pesan di kering nih, pangsit kuah kering. Dapat ayamnya juga, dapat sawi, daun bawangnya. Wah gila, gue ngeces banget. Sejujurnya belum makan dari pagi nih. Tadi di jalan udah. Aduh, kok pacar kriuk-kriuk penakan.
Dan di sini ada pangsit goreng guys, lupa gue, bisa diambil. Gila bosku. Jadi di sini terkenal dengan anak-anak penabur kedoya yang sekolah di sini sudah tidak asing dengan mie ayam Pak Charlie. 37 tahun jualan, sampai pelanggannya nyampe di Belanda. Kita cobain aja, cuma sebelum kita mulai makan kita doa dulu ya. Amin. Kita bakal cobain dulu mie-nya tanpa pakai sambal. Gue mau coba mie-nya dulu ya, original ya. Ini mie kecil atau mie keriting, mie halus nih. Tuh, my goodness. Kita takis bos. Dia pakai bami karet, jadi agak kenyal-kenyal gitu. Oke, apa? Turun dia mie-nya. Bapaknya bilang mie ayamnya bikin sendiri, mie-nya bikin ya Pak ya? Tapi katanya bikin temennya. Oh, tapi tetap bikin ya? Pangsit juga bikin pangsit? Pangsit bikin sendiri, aku bikin sendiri. Homemade semua Pak ya? Dan halal. Dia pakainya ayamnya ayam pincang gitu, dimasak kecap. Dapat sawinya. Sumpah mie ayam enak, Gak salah kalau anak penabur suka makan di sini, bahkan sampai yang alumni tuanya makan di sini, karena emang enak. Gokil. Kayaknya ini ada di GoFood. Ada di GoFood ya Pak? GoFood ada? GoFood ada ya, TV ya? Udah masuk GoFood. Iya, ada. Kita makan pangsitnya guys. Tuh. Bah. Jadi teman-teman tinggalnya jauh bisa pesan via GoFood ya. Cuman kalau tinggal ke Kedoya datang langsung deh. Ini buat sarapan jam 8 pagi pas banget nih. Dan kita ganti pakai sambal ya. Makan mie ayam, makan bakso tuh nggak pakai sambal ada yang kurang. Sambal. Sedikit aja nggak usah banyak-banyak. Sumpah pangsit rebusnya the best sih bos. Yang di TikTok nyobain pangsit rebusnya pas gue makan emang sesuai dengan ekspektasi gue. Nah ya, kita makan mie-nya yang udah kena sambal. Nih, pangsit rebusnya. Tuh. Dia pangsitnya nggak begitu gede, tapi dagingnya tuh penuh banget. Itu juga masaknya pas, nggak kelembekan. Jadi tekstur kulit pangsit itu tuh nggak hancur kalau dimakan. Isi pangsit itu kayak agak manis-manis daging cincang. Ada wangi bawang putihnya. Aduh, enak deh. Sumpah, yang tinggal di Kedoya wajib cobain ke sini. Entah mau sarapan kayak makan siang enak. Besek bumbunya udah enak, mie-nya teksturnya juga enak. Oke. Ini biasanya kalau sekolah lagi aktif ya, ini orang tua murid yang nganterin anak-anaknya sekolah, makannya siang di sini. Nunggu anaknya pulang, makannya di sini dulu biasanya. Nih, pangsitnya ya. Pangsitnya tuh, aduh. Gue buka deh. Tuh, isi pangsitnya. Jadi tuh rasanya tuh kayak manis-manis gitu. Ada dagingnya. Ya. Dagingnya. Dumpahnya pangsitnya the best. Walaupun nggak gede-gede, tapi gue makannya puas banget. Pesan pangsit kuahnya, tapi jangan pakai kuah. Gimana tuh? Pangsit rebus jangan pakai kuah. Pas baik. Nilai sebelum kita lupa, buat gua seporsi mie ayamnya dengan pangsitnya itu udah gua kasih nilai 8 dari 10. Seasoningnya pas, mie-nya enak, nggak kelembekan, masih ada teksturnya, ayamnya banyak, terus juga dia punya porsinya lumayan banyak, pasti kenyang kalau buat sarapan. Kalau buat pangsit itu 9 dari 10 sih. Pangsitnya wajib kalau kalian kesini, menurut gua pangsit rebusnya adalah menu wajib buat kalian pesen buat temen makan mie ayam. Pesan seporsi kalau gua sih Bang Pin
kurang suka pakai kuah. Jadi enakan tuh pangsit rebusnya, pangsitnya aja dibikin kering, minta sama bapaknya, nggak usah pakai kuah. Cuman kalau kalian suka pakai kuah bisa pakai kuah, dicampur ke mie-nya. Sekarang Hasan mau makan? Makan. Yakin? Sekarang kita Hasan mau makan, kita update lagi pas udah mau bayar. Udah saya makan guys, kenyang, lagi diberesin bapaknya. Pak, saya mau bayar pak, berapa duit pak? Total berapa pak? Gimana rasanya? Wah enak banget, tadi saya mau nambah cuman mau maksiting lagi abis nih, takut kekenyangan. Itu benar ya. Silakan angkat dulu ya. Enak bakminya, saya suka, pangsitnya enak banget pak. Bikin semua berarti ya? Bikin maksudnya kalau pasir bikin di rumah. Oh gitu. Ini kan orang, Oh, teman. ini kalau lagi rame banget bisa habis berapa porsi pak? Lakunya, biasanya rata-rata kalau lagi rame. Namanya ya? Oh, Bisa 100 lebih. 100 lebih, 150 porsi. Ini kan lagi pandemi nih, ada penurunan nggak? Kalau sekarang ada menurun. Ada penurunan, tapi nggak banyak. Yang penting tetap. Sekarang nih naik lagi ini dari kemarin ada ini TikTokin. Oh, ada TikTokin, naik penjualan. Wah, puji Tuhan. Bisa masuk 15 kilo. Oh gitu. Dari efek yang dari TikTok itu. Oh, 18 kilo. Man, yang penting tetap semangat ya Pak. Nah, Sehat terus. Jadi bikin mie ayam bisa cobain semua. Jadi total berapa Pak? Saya Pak tadi. minyak 3 ya? Minyak. Satu. Mie-nya 3. Minyak 2. Mie-nya 2, pangsitnya 1, Sama aja harganya. pangsit gorengnya lu makan nggak? Enggak, pangsit gorengnya 2. 2, saya 2, 4. 52, 50 aja. Emang kalau mie ayam berapa porsi? 15. Oh 15, sorry. Oh, udah pangsit? Wih, oke. Jadi berapa totalnya Pak? Ya, 50 aja udah. 50, oh. Aja ya. Terima kasih banyak. Iya, iya. Pak, semoga makin rame. Nanti kalau ditayang ditonton di channel saya namanya Bang Pin. Oh, Bang Pin. Iya. Semoga makin rame. Sehat terus Pak ya. Amin. Setelah kita pulang. Ayo, ini dulu nih Pak ya. Oke. Ya, Kalau makan nasi sedikitnya cuma lapar. dari lagunya tuh. Keren. Enggak tahu. Makasih ya Bu ya. Sekarang kita pulang, tidak pulang sebetulnya. Ada destinasi kuliner yang gue mau makan lagi. Maka tadi saya mau nambah, gatel pengen nambah cuman tahu diri lah ya. Komen di bawah makanan mana lagi yang masih gue cobain, jauh dekat tidak jadi masalah. Klik tombol like, gunakan kolom komen lebih baik lagi, jangan cuma buat nge-head, pastikan ke tombol subscribe, ke tombol lonceng supaya kalian semua nggak ketinggalan kalau Bapak habis upload video. Dah, jangan lupa terus depositnya asem. Papi culo.